CWS. CWS Indonesia itu adalah satu lembaga internasional. Iya. Dari gereja-gereja juga itu. CWS ya. Ya, CWS itu Inggrisnya tuh Church World Service. Church World Service. Gereja ya. Itu gereja-gereja. Kalau PMPB kita ya itu ada nih lembaga-lembaga yang dibentuk oleh beberapa maksudnya PMPB-nya itu apa singkatannya dari? Ya, saya bilang yang itu dulu harus yang real lengkap itu dulu, kakak. Takutnya karena kami bukan CWS, takutnya nanti kalau kakak menulis tidak lengkap soal mereka juga kami nanti bisa dikompet. Jadi kami perkumpulan masyarakat penanganan bencana. Iya. Jadi ini kita kerja bersama dengan CWS Indonesia. Sumber dananya dari Australia, pemerintah luar negeri Australia, masuk itu DFAT dan AusAid, masuk melalui CWS, kemudian implementatornya kan Chris Anggela ya. Kita ini sebagai pimpinannya atau bagaimana? PLT Direktur PMPB NTT. Ini kita hari ini kegiatan kita evaluasi. Kegiatan apa ya hari ini? Kegiatan hari ini kita lakukan evaluasi terhadap implementasi program pulih bersama di Kabupaten Malaka sekaligus dengan closing program di Kabupaten Malaka. Tapi khusus untuk program pulih bersama ini, tidak untuk semua. Ya. Ini untuk wilayah pendampingan kita di sini di kecamatan, berapa kecamatan di sini? Untuk kecamatan ada 3, ada Kecamatan Malaka Tengah, itu ada di Desa Wehali sama Desa Manelawalu. Kalau untuk Kecamatan Weliman ada di Desa Wederok sama Desa Kuarekmodok. Kalau di Kecamatan Malaka Barat itu ada di Desa Bisikana, Rumah Toos sama Desa Pafoe. Ini untuk pendampingan kita kegiatannya apa saja? Ya, untuk program pulih bersama ini ada 4 hal besar yang dilakukan sejak Januari 2022 sampai dengan saat ini Januari 2023. Yang pertama itu kita lebih pada kegiatan penguatan kapasitas terkait dengan COVID-19 kayak gitu. Jadi banyak isu yang tersebar di masyarakat, hoax bahwa vaksin itu membahayakan dan sebagainya. Itu kemudian kita di tahap awal kita clearkan itu bersama dengan pemerintah kabupaten, kecamatan, desa dan masyarakat. Jadi kita cara membuat jadi clear adalah kita mengundang mereka terlibat dalam beberapa kegiatan, terutama kegiatan beberapa pelatihan untuk menyampaikan informasi yang sebenarnya terkait dengan COVID-19 itu dan bagaimana pola penanganan dan sebagainya. Itu ada beberapa pelatihan yang dilakukan. Kita mengundang beberapa orang narasumber baik dari pihak pemerintah seperti dari dinas kesehatan, dari pihak puskesmas dan sebagainya, dan juga kita mengundang dari BPBD dan sebagainya untuk sama-sama bertukar pikiran, melatih masyarakat, terutama tokoh-tokoh di 7 desa ini untuk memberikan edukasi yang benar kaitan dengan COVID-19. Jadi mereka ini yang nantinya akan menyebarkan informasi ke masyarakat, membuat penyadaran secara mandiri di masyarakat kaitan dengan COVID-19 dan mengajak orang untuk ikut dalam kegiatan-kegiatan pencegahan penyebaran COVID-19 seperti kegiatan vaksin dan sebagainya. Gitu. Jadi setelah orang disadarkan, setelah orang diberikan pengertian dan itu disebarkan ke masyarakat, langkah berikutnya kita melakukan kegiatan vaksinasi. Kegiatan vaksinasi ini melibatkan banyak pihak, terutama Satgas Covid, Dinas Kesehatan, BPBD, TNI, Polri, pemerintah
kabupaten, kecamatan, sampai desa. Begitu juga tidak lupa kita melibatkan tokoh-tokoh seperti tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat untuk sama-sama terlibat dalam kegiatan vaksinasi. Beberapa kelompok sasaran kita selain masyarakat secara umum, memang juga kita menyasar kepada beberapa kelompok secara khusus seperti teman-teman penyandang disabilitas. Itu juga kita masuk situ melalui organisasi bersama, kita terlibat bersama dengan mereka untuk menyasar kelompok-kelompok penyandang disabilitas yang ada di Kabupaten Malaka. Maka kami melakukan vaksin khusus untuk mereka. Juga teman-teman dari komunitas transgender itu Malaka, kami juga libatkan mereka. Jadi anggota-anggota kelompok mereka juga kita sasar sebagai target sasaran kita untuk percepatan, mendukung pemerintah untuk percepatan vaksinasi di Kabupaten Malaka. Kayak gitu. Jadi ini tadi Bapak untuk kita hari ini evaluasi, yang artinya mau dibubarkan atau bagaimana evaluasi tentang bagaimana pencapaian kita? Iya. Jadi program ini masih ada 2 lagi ya kakak, saya lanjut. Yang satu psikososial dan yang keempat itu psikososial itu kita latih tokoh-tokoh di masyarakat bagaimana mendampingi masyarakat yang mungkin sedikit takut dengan kegiatan vaksinasi dan sebagainya. Itu kita latih mereka sendirinya akan menyampaikan membuat mereka jadi sadar dan kemudian mau ikut vaksin. Dan yang keempat kita ada bantuan-bantuan ekonomi, itu diberikan kepada 58 orang kalau tidak salah usaha kecil menengah yang terdampak COVID. Jadi itu kita bantu secara ekonomi, kita kasih latih mereka literasi keuangan dan sebagainya, kita support modal, kemudian mereka kembali bergerak. Jadi kegiatan hari ini ya memang kita sudah seperti yang tadi di awal saya sampaikan, ini akhir dari program kita untuk pulih bersama di Kabupaten Malaka. Kita hari ini evaluasi sekaligus penutupan program untuk program pulih bersama di Kabupaten Malaka. Jadi evaluasi ini lebih pada mau melihat target-target awal yang kita rencanakan, apakah dalam implementasi kurang lebih 13 bulan ini itu sudah bisa dicapai atau tidak, dampaknya untuk masyarakat seperti apa, kayak gitu. Kita akan lihat itu secara bersama. Kemudian juga ada hal-hal penting yang ingin kita pertemukan dalam kegiatan hari ini adalah misalnya apa sih dampak positif yang bisa ditinggalkan oleh program ini kepada pemerintah Kabupaten Malaka dan juga masyarakat Kabupaten Malaka untuk keberlanjutannya, kayak gitu, apa dampak positifnya. Kemudian juga mungkin ada saran-saran yang bagus, yang baru, yang bisa diberikan ke kita sebagai lembaga implementasi di Kabupaten Malaka, kedepannya mendesain program yang baik itu seperti apa dan sebagainya. Kami ingin dapatkan masukan-masukan itu dari masyarakat supaya dalam tugas pelayanan kita ke depan bisa lebih maksimal. Jadi secara umum saya mau bilang bahwa program ini kerjasama antara kami PMPB NTT dengan CWS Indonesia. Di level kami itu PMPB dan CWS Indonesia, kemudian 2 lembaga ini mengikat kerja bersama dengan pemerintah Kabupaten Malaka, pemerintah kecamatan di 3 kecamatan, dan pemerintah desa di 7 desa sasaran. Jadi kerja bersama ini ada melibatkan banyak bukan hanya PMPB, Indonesia Raya. Baik, terima kasih yang terhormat Kadis Kesehatan Kabupaten Malaka yang dilakukan oleh Pak Presiden.
yang kami hormati pimpinan dari BNPB yang kami hormati Ibu Kepala Desa atau yang mewakili para kepala puskesmas singkatnya Ibu dan pertama-tama patut kita panjatkan puji dan syukur yang Allah yang Maha Kuasa karena atas perkenannya pada pagi hari ini kita diundang untuk mengikuti kegiatan yang sangat bermartabat bagi masyarakat Melaka terkait penutupan musim kegiatan yang dilaksanakan oleh teman-teman dari BNPB sesuai dengan program yang mereka laksanakan di 7 desa di Kabupaten Melaka. Ini kita kursi, tetapi tidak menutup kemungkinan untuk kita buka lagi kesempatan dari teman-teman dari BNPB dan teman-teman dari konsorsium lainnya untuk masuk berkiprah di Kabupaten Melaka, karena Melaka sebagai daerah otonomi baru sangat membutuhkan perhatian dari teman-teman dari SMA konsorsium, terutama berkaitan dengan bidang kesehatan dan pemberdayaan masyarakat. Karena itu kami sangat mengharapkan perhatian dan kepedulian dari BNPB untuk hari ini kita tutup. Kami mohon untuk selanjutnya kita tetap fokus untuk Kabupaten Melaka. Oleh karena itu mari kita memberikan apresiasi untuk teman-teman dari BNPB yang sudah berkiprah di Kabupaten Melaka dan hasilnya sudah cukup kita rasakan. Oleh karena itu ya sekali lagi mari kita memberikan aplaus. Itu mungkin hari ini kita mendengarkan hal-hal apa saja yang telah dilakukan oleh teman-teman dari BNPB di akhir kegiatan hari ini, sehingga menjadi motivasi atau menjadi acuan bagi kita untuk selanjutnya kita bekerja dan berkiprah di Kabupaten Melaka, terutama berurusan dengan masyarakat kita di desa-desa. Sekali lagi kami sangat mengharap teman-teman dari BNPB untuk selanjutnya hari ini ditutup dan bisa kita buka lagi atau kerjasama lagi untuk membantu masyarakat di Kabupaten Melaka. Mungkin ini saja dapat kami sampaikan. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih Bapak. Selanjutnya kita akan mendengar sambutan dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Melaka yang sekaligus akan membuka kegiatan. Dalam hal ini akan diwakilkan oleh Bapak JFK Bapak. Kepada waktu dan kesempatan saya persilakan. Terima kasih. Selamat pagi, salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semua. Salam sehat tidak ada yang jawab. Salam sehat. Jadi saya mungkin nambah sedikit. Kalau dalam penanganan COVID ini, urusan yang penanganan COVID, ketika Bapak Gap hadir di sini Bapak Gap yang karena kehadiran beliau itu lebih tinggi dari dinas kesehatan dalam urusan COVID, karena beliau kepala harian ibu juga Saya justru saya lebih tinggi. Saya wakil sekretaris. Makanya dalam kesehatan administrasi umumnya saya laksanakan. Jadi kedudukan saya itu baru kali. Kami sekretaris selaku sekretaris sekaligus juru bicara. Karena dalam keseharian karena dari pejabat tempat kita yang SBS itu semua administrasi disuruh kami menangani. Makanya selama ini semua urusan rekomendasi lari ke saya, karena di dinas kesehatan. Karena sekretariatnya ada di dinas kesehatan. Itu sih. Oke, lagi tidak apa-apa. Aman. Ini hanya supaya kita bisa berjalan keliling cepat. Baik,
kalau kita bicara tentang penanggulangan COVID ini kan kita semua ini menjadi korban dan menjadi apa, menjadi pelaku pembangunan. Jadi saya kira hari ini kegiatan yang baik. Itu di tempat pertama perlu kami sampaikan bahwa yang mau hadir untuk kegiatan hari ini juga sudah siap semua. Dari tadi malam ada undangan kegiatan di bidang kesehatan yang juga penting, akhirnya kami berbalik tugas. Kira-kira mengambil tugas bisa hadir di masa awal. Baik, yang saya hormati Bapak Gam selaku ini pimpinan dalam tim COVID atau kepala BNPB. Beliau punya 2 jabatan jadi yang kami nanti pimpinan dari BNPB NTT dan juga mungkin CWS Indonesia ada anggota perwakilan yang hadir juga kami hormati Bapak Ibu Kepala Puskesmas, ada Bapak Ibu Desa yang diundang. Bapak Ibu Desa ini kita semua yang diundang dalam kesempatannya sama kami hormati. Kegiatan hari ini bertajukan closing program, artinya intervensi yang akan dilakukan oleh Bapak dari BNPB itu akan berakhir hari ini. Tetapi bahwa catatan kami banyak hal yang sudah masyarakat Melaka khususnya dalam bidang kesehatan dan lebih istimewa lagi dalam upaya bersama untuk penanganan kasus. Program ini bertajuk Pulih Bersama. Untuk pulih bersama ini mengandung makna bahwa kita pernah sakit, maka kita butuh energi, butuh kekuatan untuk kita bangkit secara bersama-sama. Dan upaya-upaya yang sudah dilakukan oleh teman-teman hampir 13 bulan di 7 desa yang tersebar di 3 kecamatan dan 3 wilayah puskesmas. Tentu hal-hal positif ini harus kita jaga dan kita tindak lanjuti. Tindak lanjutinya dengan cara apa? Ya tentu dengan sumber daya yang kita miliki, pengetahuan yang sudah ditinggalkan ini akan tentu sebagai instansi yang membidangi jenis kesehatan tentunya akan menjadi modal bagi kami untuk selanjutnya menggunakan sumber daya yang sudah mendapat pengalaman dalam bidang kesehatan ini untuk kami optimalisasikan dalam program-program kami selanjutnya di masyarakat. Tentu kehadiran Bapak Ibu ini menjawab persoalan-persoalan yang muncul dengan menyebarnya kasus COVID-19. Kasus ini muncul di Wuhan, di Cina sana sekitar akhir Desember 2019, mulai masuk di Indonesia kira-kira di Maret. Kasus pertama dilaporkan 2 orang, terus tiba-tiba di akhir April itu dari 2 itu langsung dilaporkan 4.000 orang sekian, dengan yang meninggal ada 400-an lebih, artinya 9,sekian% orang yang kena COVID meninggal. Kasus yang bertambah ini membuat sistem pertahanan kesehatan yang kita sudah bangun selama ini, harus kita jujur, kita tidak mampu. Kita tidak mampu, tidak hanya di Indonesia tapi di seluruh dunia, kita tidak mampu menghadang atau mengatasi COVID ini. Sehingga pada perkembangannya kasus yang harusnya terjadi di Cina dan bisa dilokalisir menyebar ke seluruh dunia yang termasuk Indonesia, akhirnya WHO menaikkan status kasus polusi kasus pandemi, artinya kasus yang
melanda seluruh dunia. Dalam situasi ini tentu pemerintah tidak sanggup untuk merespon secara cepat segala upaya untuk mengatasi masalah. Maka bolong-bolong inilah kehadiran Bapak Ibu dari LSM, dari masyarakat itu sangat membantu. Oleh karena itu pada kesempatan ini kami dari Dinas Kesehatan sangat bersyukur dan berterima kasih untuk kehadiran berbagai lembaga yang datang untuk membantu kami. Termasuk pada hari ini apresiasi dan terima kasih kami sampaikan untuk BNPB, MPT dan CWS Indonesia karena partisipasi nyata yang sudah diberikan ke masyarakat. Kalau dalam perjalanan pelayanan ini mungkin ada yang kurang-kurang dari kami sebagai instansi yang bertugas menjaga kesehatan masyarakat tidak bisa didapatkan dengan baik, kami juga mohon maaf. Kiranya apa yang sudah dilakukan oleh Bapak Ibu akan terus bisa menjadi modal bagi kami meningkatkan pelayanan ke masyarakat. Di kesempatan ini beberapa poin ini bisa kami sampaikan. Kami ditugaskan juga beberapa materi nanti bagaimana upaya menjaga keberlanjutan apa yang sudah ditanamkan bagi Bapak Ibu ini nanti saya sampaikan dulu. Saya kira itu saja dari mohon kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Kegiatan kita hari ini sebagai kegiatan closing program Pulih Bersama dijadwalkan dibuka dengan resmi. Baik, untuk yang baru snack mungkin kita sediakan sebentar sedikit waktu untuk bisa mengambil